Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Yesika Kubuan dengan NPM 12 11 42 01 23 02 08. Saya dari kelas keperawatan A, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia, Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan bawah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang anatomi hidung. Berikut ini adalah penjelasan anatomi dari masing-masing bagian. Pertama, bagian eksternal. Lubang hidung atau nares eksternal yaitu dua lubang di bawah hidung yang berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam saluran pernafasan. Sayap hidung atau alae yaitu bagian flesi di sisi hidung yang berfungsi membuka dan menutup lubang hidung. Kedua, rongga hidung atau kafum nasi. Konka atau turbinat yaitu tiga tulang struktur melingkar yaitu konka superior, media, dan inferior yang berfungsi untuk memperbesar rongga hidung untuk membantu penyaringan, pemanasan, dan pelembapan udara yang dihirup. Meatus yaitu ruang di antara setiap konka yang bertindak sebagai saluran bagi aliran udara. Olfaktori yaitu area di bagian atas rongga hidung yang mengandung reseptor saraf penciuman untuk mendeteksi bau. Ketiga, septum nasal. Septum nasal berfungsi untuk memisahkan rongga hidung menjadi dua dan menjaga aliran udara tetap terdistribusi merata di kedua sisi hidung. Keempat, sinus paranasalis. Sinus berperan dalam meringankan otak, membantu resonansi suara, dan menghasilkan lendir. Selanjutnya, anatomi faring. Faring adalah saluran berbentuk tabung yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut, serta terhubung dengan esofagus dan laring. Yang ketiga yaitu anatomi laring. Laring adalah struktur yang berada di bawah faring dan terdiri dari tulang rawan, termasuk yang pertama epiglottis, yang kedua pita suara, dan yang ketiga kartilago tiroid. Yang keempat, anatomi trakea. Trakea adalah tabung yang berdiameter 2,5 cm dan panjang 10-12 cm. Trakea terdiri dari tulang rawan yang berbentuk C yang menjaga saluran tetap terbuka. Selanjutnya masuk ke fisiologi. Yang pertama yaitu fisiologi hidung. Hidung mempunyai tiga fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai penyaringan udara, kedua pemanasan dan pelembapan, dan ketiga yaitu indera penciuman. Fisiologi faring. Faring berfungsi sebagai jalur untuk udara dari hidung ke laring dan makanan ke esofagus. Fisiologi laring. Laring berfungsi untuk memproduksi suara dan melindungi saluran nafas dengan epiglottis yang mencegah makanan masuk ke trakea. Fisiologi trakea. Trakea berfungsi sebagai saluran utama yang membawa udara dari laring ke bronkus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan bawah. Yang pertama yaitu anatomi bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri, yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Dinding bronkus tersusun dari lapisan epitel bersilia, otot polos, dan jaringan kartilago. Yang kedua yaitu anatomi bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan lebih kecil dari bronkus dan tidak memiliki kartilago pada dindingnya, yang terdiri dari otot polos dan epitel bersilia. Yang ketiga yaitu anatomi alveolus. Alveolus adalah kantong udara kecil di ujung bronkiolus. Dinding alveolus sangat tipis dan terdiri dari satu lapisan sel epitel. Di sekitar alveolus terdapat kapiler darah yang tipis. Yang keempat, anatomi paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan. Paru-paru terdiri dari lobus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Paru-paru dilapisi oleh pleura, yaitu membran ganda yang melindungi dan memudahkan gerakan paru-paru. Yang kelima, anatomi diafragma. Diafragma adalah otot besar yang berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru, memisahkan rongga dada dari rongga perut. Selanjutnya masuk ke fisiologi. Fisiologi yang pertama yaitu bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran utama
Ia membawa udara dari trakea ke paru-paru. Bronkus juga menghasilkan lendir untuk menangkap partikel asing dan membantu mencegah masuknya zat-zat yang berbahaya ke paru-paru. Yang kedua yaitu fisiologi bronkiolus. Bronkiolus berfungsi mengatur aliran udara ke alveolus, yaitu tempat pertukaran gas. Otot polos bronkiolus dapat menyempit atau melebar, atau bronkokonstriksi dan bronkodilatasi untuk mengatur aliran udara. Yang ketiga yaitu fisiologi alveolus. Alveolus merupakan tempat utama terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen dari udara masuk ke darah, dan karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara di alveolus. Yang ketiga yaitu fisiologi alveolus. Alveolus merupakan tempat utama terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen dari udara masuk ke darah, dan karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara di alveolus. Yang keempat yaitu fisiologi paru-paru. Paru-paru berfungsi dalam proses pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Udara yang masuk melalui saluran pernafasan mencapai alveolus, tempat oksigen diserap ke dalam darah, dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke udara yang dihembuskan. Yang kelima yaitu fisiologi diafragma. Diafragma berperan penting dalam proses pernafasan. Saat kontraksi, diafragma turun dan meningkatkan volume rongga dada, menyebabkan tekanan negatif sehingga udara masuk ke paru-paru atau inhalasi. Saat relaksasi, diafragma naik, menurunkan volume rongga dada, dan mendorong udara keluar dari paru-paru atau ekshalasi. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Thanks for watching.